Ada apa, Wirat? Itu bukitnya, Bi. Sekarang kita tinggal mencari rumahnya. Ayo, Bi. Ayo. Ya. Ya. Maaf, Bu. Apakah ini rumah Empu Sargayuda? Kau sedang bicara dengan dia. Maafkan kelancaran kami, Empu. Masuk ke rumah Empu tanpa izin. Itu wajar, anak muda. Kenapa harus merasa perlu untuk meminta izin masuk di rumah jelek seperti ini? Apalagi saya yakin Tuan pasti orang yang berilmu tinggi. Saya sudah minta maaf, Empu. Kalau Empu tidak mau memaafkan, terserah. Oh, tentu. Orang rendah seperti saya, mana mungkin berani menolak permintaan maaf seorang tuan? Mulut menyelekit orang tua. Orang tua macam kamu yang membuat anak muda jadi kurang ajar. Kurang ajar. Ternyata dia sukma, Bi. Tunggu, Bi. Bibi, minggir, Bibi. Wirat, gunakan aja Halimun. Orang tua itu pasti juga menggunakan Halimun. Ya, Bibi. Kamu tidak akan menemuiku di alam Halimun, anak muda.
Aku tidak menggunakan ajian itu. Lepaskan aku. Akan kulaporkan perbuatanmu pada guruku Durgandini. Siapa gurumu? Durgandini! Tunggu. Benarkah kamu murid Durgandini? Benar, Empu. Coba ceritakan. Siapa Durgandini? Dan apa kesaktiannya? Guru menyampaikan salam untuk Empu. Dia minta maaf terpaksa meninggalkan Empu. Karena masih perlu menimba ilmu dari Pangeran Suryapati. Yang sebenarnya tidak dicintainya. Durgandini lebih tergila-gila pada ilmu Desandria. Sebenarnya Desandria tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ilmu malih rupa milikku. Iya, Empu. Memang guru juga mengakui. Itu kenapa beliau menyuruh kami kemari. Beliau sangat mendukung kepada kami untuk berguru kepada orang yang paling dia kasih, yaitu Empu. Durgandini, ternyata kamu masih mengingat aku. Wah, Kutu Bunglon. Ternyata dia mempunyai ilmu malih rupa yang cukup sempurna. Awas Durgandini! Sebenarnya kita memang cocok untuk menjadi sepasang pendekar, Nyai. Aku harus menemui suamiku dulu. Durgandini, kamu tidak akan berhasil mengajak Suryapati untuk menjadi pendampingmu sebagai sepasang pendekar kelana. Lelaki itu sudah tidak punya semangat. Tapi aku masih memerlukan beberapa ilmu Desandria Kakang Suryapati yang belum diturunkan padaku, Sarga. Desandria? Apa hebatnya dibandingkan dengan ilmu malih rupa milikku? Akan kuajarkan ilmuku kepadamu. Dan kita kuasai seluruh jagat persilatan ini. Sarga, kalau takdir menyatukan kita, aku akan kembali padamu. Selamat tinggal, Sarga. Sejak itu, saya tidak pernah bertemu lagi. Dia menyarankan saya untuk belajar ilmu malih rupa dari Empu. Mungkin itu sebuah pengakuan jujur dari guru. Bahwa sebenarnya ilmu Empu lebih hebat dari semua ilmu yang beliau pelajari dari suaminya. Durgandini terlalu berlebihan. Betul, Empu. Kami dianjurkan supaya menjadi sepasang pendekar kelana. Benar. Sebuah cita-cita beliau yang tidak kesampaian. Kalau saja bukan atas permintaan Durgandini, aku kubur ilmuku bersama jasadku. Apa Empu tidak sayang ilmu itu akan musnah begitu saja, Empu? Yang kutakutkan, kalau ilmu ini dipakai untuk kejahatan. Saudara seperguruanku,
telah mengajarkan ilmunya kepada salah seorang pembesar dari negeri Simbar Manyura. Tapi pembesar itu menggunakan ajian itu untuk membela negerinya. Dari mana kau tahu? Saat ini, guru sedang membantu Simbar Manyura untuk menjaga keselamatan Prabu Pancatnyana dari gangguan negeri Malwapati. Dan karena guru sudah tua, maka beliau menyuruh kami untuk berguru kepada empu. Baik. Baik. Apapun permintaan Durgandini, pasti akan kupenuhi. Murid Durgandini adalah muridku juga. Terima kasih, Guru. Saya sudah ceritakan kejadian sebenarnya yang menimpa Katina, ayah Kemangi. Tapi dia tetap tidak percaya. Karena dia lebih banyak dipengaruhi Pangeran Magora. Kalau memang Arum Kemangi melampiaskan dendamnya kepada Patih Madrim, perguruan kita bisa terseret, Gangsa. Eyang, Dinda Kemangi benar-benar ingin membunuh Batik Madrim. Berkali-kali dia menceritakan niatnya kepada saya. Bagaimana kalau saya susul dia ke Malwapati, Eyang Guru? Kamu tidak akan mampu, Ratri. Arum Kemangi itu susah diatur, keras kepala. Mungkin saya bersama Eyang Guru terpaksa harus turun tangan sendiri. Ya. Saya akan mencoba menjelaskan persoalannya kepada Prabu Angling Dharma, ya? Terserah bagaimana baiknya, Eyang. Ya. Pusatkan satu titik pada benda atau apa saja yang ingin kamu tiru. Jangan sampai bercabang-cabang. Ketika titik itu sudah tidak berubah, bacakan mantra. Yang sudah kuajarkan cukup dalam hatimu. Juga rumahmu, Sargayuda. Tapi sebenarnya aku sudah muak melihat wajahmu, Sarga. Mengingat bau badanmu yang bau bangkai. Tapi mengingat tutur katamu yang merayu. Boleh juga kita ketemu. Sarga, aku datang. Sudah dekat. Sargayuda, aku datang. Ayo sembunyi. Sarga, di mana kamu? Butuh ikan. Siapa ribut-ribut? Orang lagi bersemedi diganggu. Wah, butuh pinang di belah kampak. Berani sekali kau meniru wajahku, Wirat.
Kurang ajar kamu, Wirat. Alat kamu nanti. Wah, jadi apa lagi? Wah, ada saja kamu. Ampun, Guru. Wah, kamu memang anak yang cerdas. Anak itik pandai berenang, anak burung melayang-layang. Guru, Kalau gurunya cerdas, pasti muridnya pun cerdas. Kamu mulai merayuku, Sarga. Sudahlah, kita sudah sama-sama peot. Malu sama Lokahita dan sudah Wirat. Anak muda biarkan bercinta. Orang tua, marilah berkasih sayang. Apa kabar dirimu? Pernah saja kamu, Sarga. Sebenarnya, saya tidak tega meninggalkan Amaranila dan Chandrika Dewi di pulau, Kakang. Tapi mereka sendiri yang minta, Tantri. Saya menduga, dulu mereka turun gunung hanya untuk membalas dendam kepada orang yang telah membunuh kedua orang tuanya. Itu sudah mereka lakukan. Abisaraka sudah mereka bunuh. Atau mungkin mereka merasa tidak enak kalau mengikuti kita. Mestinya salah satu dari mereka bisa Kakang jodohkan dengan Kakang Suliwa. Kamu masih saja memikirkan Suliwa. Biar Kakang tidak cemburu lagi kepada saya, kan? Karena Kakang Suliwa sudah punya istri. Jadi ipar Kakang lagi. Loh, kok senyum? Ya, kalau cemburu terus kan capek. Kakang belum memberikan pendapat tentang gagasan saya tadi. Tantri, kalau Dewata sudah menjodohkan, maka jadilah mereka pasangan. Saya tidak mau menjadi mak comblang. Kalau terjadi apa-apa pada mereka, persahabatan saya dengan Liwa jadi rusak. Jangan terlalu jauh berpikir, Sarga. Kalau musuh-musuh besarku sudah pada habis, aku akan kembali ke sini menetap bersamamu, Sarga. Aku akan selalu menunggumu. Rumah ini adalah dermaga tempat perahu kita berlabuh. Setelah Nyai menghadapi gelombang dan badai. Kamu bisa saja. Wirat, Wirat. Shh, Wirat. Iya, Bi. Kamu sudah letih, Sarga. Sudah puluhan tahun kamu tidak pernah menampakkan diri. Ya, matahari kita sudah senja, Nurgandini. Itu kenapa jauh-jauh hari sudah kusiapkan peraduan untuk istirahat. Guru, saya mohon pamit, Guru. Terima kasih atas limpahan ilmu yang Guru wecangkan kepada saya. Berterima kasihlah kepada gurumu, Nurgandini. Karena kalau bukan permintaannya, kamu tidak akan mendapatkan setetes pun ilmu dariku. Saya mengerti, Guru. Terima kasih. Kita berangkat, Guru. Ya. Duluan. Sarga Yuda, terima kasih atas kuda-kudamu itu. Kamu masih tetap pemurah seperti dulu, Sarga Yuda. Kalaupun Nyai meminta nyawa saya, akan kuberikan. Kutu menjangan. Jangan suka menaburkan rayuan gombal kepadaku, Sarga. Aku bisa luluh lantak. Sudahlah, anak-anak sudah menunggu. Selamat tinggal, Sarga. Nurgandini. Nurgandini. Kehidupan sebagai pendekar sebenarnya sangat menyenangkan. Tanpa ada aturan yang membelenggu. Aku tidak bisa membayangkan kalau kita kembali menjadi prajurit atau surotani di Kalinggapura.
Apa kita bisa betah ya? Kalau tidak betah, ya kita pergi lagi, Kakang. Yang penting, kita harus melangsungkan perkawinan dulu. Iya. Supaya kita bebas bergaul. Dan aku juga ingin punya anak. Jangan punya anak dulu, Kakang. Lebih baik kita puaskan dulu pengembaraan kita. Menikmati lebarnya jagat dan luasnya langit. Kali ini kamu tidak akan kulepaskan Aditya. Mana temanmu Suliwa? Dia pun akan kubunuh. Itu bagus. Tunjukkan ilmu Sarga Yudamu pada kutu-kutu alas itu. Biar tahu mereka siapa kamu. Ayo. Iya. Kutu kalung. Mampus kau Aditya. Kutu hantu. Siapa itu? Berani kau membuka muridku dari belakang, kurang ajar. Hea! Kakang, Wira, Bibi. Ada yang membokongku, Bi. Pedangnya menusuk punggungku. tahan Wira, Kurang ajar. Sakit sekali, Bi. tahan. Monyet. Gerakannya memang cepat sekali. Dia seorang perempuan. Ilmu pengentengan tubuhnya begitu sempurna. Aku yakin dia itu dari perguruan Kepinis Putih. Guru, apa itu guru? Oh, hati-hati. Kurang ajar. Apa ini? Aduh, aku paling benci dengan tawon liar seperti ini.
dia. Terima kasih atas pertolongan ini. Tapi, Nini siapa? Namaku Arum Kemangi. Tahan ya, tahan. Aku paling tidak suka melihat pendekar yang menggunakan ilmu pengecut seperti itu. Aku tahu musuhmu menggunakan ilmu malih rupa. Aku juga terkejut. Dia berubah menjadi kalong raksasa. Tapi, kenapa Nini ada di sana? Aku mengikuti waktu mendengar rencana mereka untuk menghancurkan negeri Malwapati. Aku merasa satu tujuan, meski dengan berbeda alasan. Satu tujuan? Iya, aku tidak mau mereka mendahului membunuh Batik Madrim. Mengerti? Aku yang harus duluan. Kisanak mau kemana? Lebih baik istirahat dulu. Mencari calon istri saya. Saya takut mereka membunuhnya. Oh, gadis itu. Tunggu di sini. Kakang! 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 Sabar. Kamu sedang mencari calon suamimu? Nini yang menyelamatkan Kakang Aditya? Iya. Dia tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Di mana dia? Ayo, ikut saya. Kakang? Bagaimana kamu bisa lolos, Tantri? Saya menggunakan serunai pusaka pemberian kakek Kalapati. Langsung saja saya tiup. Ternyata masih manjur. Dan mereka dikejar lebah-lebah liar dari dalam hutan, Kakang. Sepertinya kalian berdua sudah pernah berhadapan. Beberapa kali. Bahkan saya pernah terkena ajian rengka gunung oleh pemuda yang menggunakan ajian malih rupa tadi. Anak semuda itu sudah menguasai aji rengka gunung. Iya, perempuan tua itu adalah gurunya. Namanya Durgandini. Sebenarnya saya mulai terlibat permusuhan dengan mereka setelah saya bersahabat dengan Suliwa, tabib muda dari hutan seribu bunga. Ternyata aku sudah bertemu dengan Durgandini yang namanya sering disebut-sebut guru. Durgandini, pendekar sakti yang sangat kejam. Maaf, Kemangi. Tadi kamu mengatakan kalau Batik Madrim adalah musuh kamu. Dia telah membunuh ayahku. Membunuh? Apa alasannya? Dalam sayembara yang diselenggarakan oleh Patih Batik Madrim itu. Kalau tewas dalam sayembara, menurutku itu bukan pembunuhan. Bopo tidak ikut sayembara. Tapi Patih itu menyerang Bopo hingga Bopo tewas. Saat itu, Bopo hanya mengawal Pangeran Kinkin yang mengikuti sayembara dengan melawan Patih Batik Madrim untuk mendapatkan adik sang Patih. Karena sayembara itu hanya diikuti oleh para pangeran. Sebagai kakak seperguruan dari Pangeran Kinkin, Bopo dengan setia memberi semangat kepada adik seperguruannya. Gusti Patih Batik Madrim memang sulit dikalahkan. Bukan begitu, Kakak? Saya tidak ikut sayembara, Gusti. Saya bukan pangeran. Aku tidak peduli. Sekarang kau kuizinkan untuk ikut. Patih Jumawa itu masih terus menyerang Bopo, meski sudah berteriak bahwa dia tidak ikut sayembara.
Sampai akhirnya sebuah pukulan jarak jauh yang dilambari ajian Wajra Lebur Seketi mampu menghancurkan dada Bopo. Biyung benar-benar terpukul melihat kematian Bopo. Aku cuma ikut-ikutan menangis melihat tubuh Bopo yang gosong. Sesudah itu, aku ikut Eyang ke Padepokan. Kamu seperti tidak percaya pada ceritaku, Ditya. Beberapa kali saya bertemu Patih Badik Madrim. Saya tidak melihat tanda-tanda beliau memiliki watak seperti itu. Tapi entah kalau pada masa mudanya. Masa bodoh. Orang lain mau percaya atau tidak? Maaf, Nini. Saya tidak bermaksud meragukan cerita Nini. Nini! Nini! Sepertinya dia sangat tersinggung dengan pendapat Kakang. Iya, terus terang. Saya tidak percaya Badik Madrim melakukan tindakan licik seperti itu. Mungkin ada yang sengaja bercerita lain kepadanya tentang Badik Madrim. Fitnah barangkali ya, Kang? Boleh jadi. Saya gagal menghabisi Angling Dharma sewaktu dia ke Bojanegara bersama anak dan istrinya. Dia ke Bojanegara untuk apa, yo? Mungkin sekedar melancong membawa anak dan istrinya ketemu mertuanya. Betul. Tapi intinya dia meninggalkan istri dan anaknya sementara di Bojanegara supaya... Supaya apa, Guru? Supaya dia seutuhnya bisa menjaga Malwapati dari serangan orang-orang macam kita ini. Iya. Titik lemahnya pada anaknya, si Angling Kusuma. Saya tangkap maksud Guru. Apa? Kita ke Bojanegara, Guru. Kita culik anaknya. Kalau perlu bersama istrinya. Itu kan maksud Guru. Kutu Saroya. Bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, Gusti. Semua ini diberikan oleh Eyang Prabu. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Gusti. Romo! Biung! Romo datang! Sini, Biung! Dia Angling Dharma palsu. Tangkap! 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 Ini penculikan! Tangkap! Tolong! Cepat selamatkan anakku! Dia, Romo! Romo Kusuma, Romo. Tenang. Romo Kusuma. Ayo. Romo. Romo. Ada apa ya? Tampaknya prajurit Bojanegara itu terburu-buru. Mungkin ada kabar penting. Iya. Ayo. Silakan.
Hamba diutus mengaturkan surat dari Gusti Putri Dewi Sekarwangi, Gusti Prabu. Baik. Hah? Wirat, Ya, Guru. kamu ke Bojanegara dan selidiki apa Raja Busuk itu sudah sampai di sana. Hah? Kalau sudah, Nah, kirimi dia surat. Nah, kita tukar nyawanya dengan anaknya ini. Nah, kita lihat, apakah Raja Busuk itu lebih sayang anaknya atau nyawanya? kalau dia mau, apa semudah itu membunuh Angling Dharma, Guru? Kutu kambing, apa sulitnya? Aku akan mengancam anak ini. Dan kau, Hita, mengikat Raja Busuk itu pada sebatang pohon. Ngerti? Kalau dia berbuat macam-macam, aku yang akan membunuh dia. Kamu harus tetap tegar, anakku. Ini ujian dari Sang Dewata. Jangan sampai kamu sakit keras. Nanti malah jadi tambah repot. Saya cemas, Romo. Apa pembawa surat itu sudah sampai di Malwapati? Sudah 4 hari, Romo. Buka, buka! Ada apa, Dayang? Gusti Angling Dharma sudah datang. Gusti Dewi harus segera diberitahu. Seharusnya sudah ada berita. Tapi... ada apa? Ampun, Gusti, ampun. Iya, ada apa? Gusti Prabu Angling Dharma sudah datang. Di mana kamu lihat? Itu, sedang menuju ke Daton Balai Pasamuan, Gusti Dewi. Romo. Ayo ke sana. Iya. Kanda. Sembah hamba Romo. Aku terima. Silakan. Saya kaget sekali membaca surat Dinda. Langsung Kanda kemari. Mudah-mudahan anak kita bisa ketemu. Iya. Aku telah menyebar prajurit ke seluruh penjuru Bojanegara. Tapi sampai sekarang masih belum juga ketemu anakku. Saya sudah menduga siapa yang ada di dalam perbuatan pengecut ini. Anakmu dalam kekuasaanku, Angling Dharma. Aku ingin mengujimu. Mana yang lebih kamu sayangi, nyawamu sendiri atau nyawa anakmu? Besok pagi sekali, temui aku di batas barat Bojanegara. Jangan ada prajurit bersenjata yang ikut kalau anakmu ingin tetap hidup. Kurang ajar. Rupanya Durgandini berada di balik semua kejadian ini. Dia mau menggunakan Kusuma sebagai tameng untuk menghadapi saya. Benar-benar licik.
Cacing, jangan coba-coba mendekat. Kita belum ada kesepakatan, ngerti? Apa mau mundurkan Dini? Nyawamu. Hah, aku tidak mau ada orang lain yang memiliki ilmu dasendria selain aku. Lalu apa yang harus kulakukan? Akan kubebaskan anakmu ini. Setelah tubuhmu kuikat di pohon, lalu kuhancurkan dengan aji rengka gunung yang kumiliki. Bagaimana aku bisa mempercayai ucapanmu? Kutu cacing, enak saja kau bicara. Aku pendekar Angling Dharma, dan janji pendekar itu sangat bisa dipercaya, ngerti? Baik. Kalian semua akan dikucilkan para pendekar kalau kalian tidak menepati janji. Silakan ikat aku. Tunggu dulu. Lihat ini Raja Busuk. Ayo Wirat, ayo. Cepat, ikat dia yang keras. Baik, ayo. Kanda. Kanda, jangan tinggalkan kami. Anak kita harus selamat, istriku. Masa depan dia masih sangat panjang. Ini pilihan kita satu-satunya. Sangat tidak menyenangkan memang. Kanda. Minggir permaisuri. Lihat romomu, si Raja. Bebaskan dulu anakku Durgandini. Tentu Angling Dharma. Setelah kau kuhancurkan dengan aji rengka gunung yang kumiliki. Kamu menyalahi janji Durgandini. Kamu berjanji melepaskan anakku setelah aku diikat. Hanya selisih beberapa saat, Angling. Anakmu akan kubebaskan. Aku tidak akan pernah bohong. Sekarang nikmati aji rengka gunungku. Kurang ajar. Suma! Romo! Eyang! Chandraditya kembar. Ilmu itu sudah basi. Memangnya kamu saja yang punya? Nih, lihat. Begitu saja kepandaianmu. Masih punya permainan yang baru enggak? Aku tunggu. Cepat keluarin. Kutu miang. Lagi-lagi miang bambu. Hal yang paling menjijikan yang aku lihat. Tapi aku tidak takut. Aku punya rambut. Gosok-gosok hilang. Ayo, kita bertarung lagi.
Eyang Guru! Terpaksa aku melanggar sumpahku sendiri, Lewa. Aji ringkang gunung itu harus segera dilenyapkan dari muka bumi. Aku menyusup ke dalam tubuhmu dan menggunakan ajian yang sama untuk memapaki serangan Durgandini. Tapi bagaimana mungkin, Eyang? Jasad halus Eyang sendiri sampai luka begini. Barangkali ini pertanda pengembaraan jasad halusku sudah berakhir, Liwa. Mungkin aku tidak bisa menemuimu lagi, Liwa. Eyang Guru, dulu di hadapan para pendekar seluruh tanah Jawa, aku sudah bersumpah untuk tidak menggunakan aji ringkang gunung ciptaanku. Aku akan terkena kutukan kalau sampai menggunakannya. Dan sampai aku meninggal, tidak pernah ajian itu kugunakan. Tapi sesudah aku menjalani kehidupan di alam roh, aku malah menggunakannya. Eyang, saya betul-betul masih membutuhkan Eyang. Membutuhkan orang tempat saya ngangsu kaweruh tentang kehidupan dan tentang kepenekaran, Eyang Guru. Mudah-mudahan Dewa masih bisa memaafkan aku. Sehingga suatu saat aku masih dibolehkan menemuimu lagi. Selamat tinggal, Dewa. Eyang Guru. Biung! Romo! Eyang! Gusti Putri, ini Anakku Romo, Angling Kusuma. Sabar, sabar anakku. Pasti masih di sekitar sini. Ayo kita cari. Kurang ajar. Siapa kamu? Kamu siapa? Hati-hati. Dia yang palsu. Kurang ajar. Tangkap dia. Aku yang asli. Baik. Sekarang siapa di antara kalian yang membawa kalung milik Angling Kusuma? Ini Suliwa. Suliwa, dia yang palsu. Sebentar, Gusti Dewi. Romo.
Suma. Suma. Suma lapar. Iya, Nak. Eyang, ayo pulang. Iya, cucuku. Iya, cucuku. Kita pulang. Kita pulang. Nanti dulu. Kita kan belum berterima kasih kepada orang yang telah menyelamatkanmu, anakku. Terima kasih Nini telah menyelamatkan putra kami. Maaf, siapa nama Nini? Hamba Arum Kemangi, Gusti. Teman Suliwa. Suliwa, kamu ini punya teman baru tidak menceritakan pada saya. Oh iya. Maaf, Gusti. Angling Dharma. Iya, Sebaiknya Romo. kita kembali ke Kedaton. Kita rayakan keselamatan ini. Baik, mari. Iya. Ayo Kemangi. Ayo Kemangi. Iya, Kakang. Iya, Kang. Selamat, Kanda Madrim. Iya, iya. Selamat, Gusti. Arum. Hai, Madrim. Saya mau menuntut balas atas kematian bopo saya. Arum Kemangi. Kanda. Siapa kamu? Saya Putri Empu Katina yang Tuan bunuh dengan semena-mena. Ingat tidak? Saya tidak kenal nama itu. Dia kakak seperguruan Pangeran Kingkin. Oh, iya. Guru dan kakak seperguruan bopomu juga pernah meributkan cerita itu belasan tahun yang lalu. Tapi mereka sudah bisa menerima alasanku atas kesaksian Pugangsa, adik seperguruannya, yang pada saat itu menjadi saksi peristiwa itu. Tapi aku tidak akan pernah memaafkan Tuan. Sabar, Nini. Akan aku jelaskan kejadian yang sebenarnya. Tidak, tidak perlu. Apa yang bisa aku dengar dari seorang pembunuh kalau bukan tipu daya? Arum. Dengar dulu penjelasan dari Gusti Patih. Jangan ku campur, Kakang. Arum. Arum. Dinda Prabu, kenapa anak seperti ini diperbolehkan berada dalam kedaton? Dia telah menolong putraku, Kanda Madrim. Namanya Arum Kemangi, murid Empu Ayusa. Saya sungguh tidak tahu kalau dia menaruh dendam kepada Kanda. Semua tuduhannya memang benar, tapi alasannya keliru. Kemangi. Orang bijak akan mendengarkan alasan dari dua sisi. Nah, selama ini, kamu mendengarkan hanya dari sisi adik Pangeran Kingkin. Gusti Batik Madrim juga punya hak untuk menceritakan semua kejadian menurut pandangan beliau, Kemangi. Aku bisa mengerti kenapa kamu begitu marah dan dendam padaku. Karena bapakmu terluka parah oleh pukulanku. Tapi semua itu karena kesalahan bapakmu. Sebagai pengawal Pangeran Kingkin, bapakmu tanpa henti berteriak-teriak memberi semangat kepada sang pangeran. Dan dengan sigap menolong sang pangeran ketika terkena pukulanku. Tapi sayangnya, Pukatina tidak sekedar menolong dan memberi semangat. Dia ikut menyerangku secara gelap. Ayo, Pangeran. Kanuraganmu di atas Batik Madrim.
Serang. Aku akan bantu dari bawah. Bukan main. Gusti Patih Batik Madrim memang sulit dikalahkan. Bukan begitu, Kakang? Guru akan marah kalau saja melihat kelicikan Kakang. Diam kau, Gansa. Saya tidak ikut sayembara, Gusti. Saya bukan pangeran. Aku tidak peduli. Sekarang kau kuizinkan untuk ikut. Karena dari tadi, kau membantu Kingkin untuk menjatuhkan saya. Sungguh, Gusti. Saya hanya orang biasa, Gusti. Hah? Jangan pura-pura. Tadi, kau menyerangku dengan Aji Mandek Sukma. Itu tidak pantas dilakukan seorang pendekar. Aku tidak sebenarnya menyerang bapakmu dengan aji lebur seperti ini. Karena aku hanya ingin memberi pelajaran pada bapakmu atas kelicikannya. Mereka kubiarkan meninggalkan Malawapati. Bugangsa, dia tahu persis kelakuan bapakmu. Sekarang terserah padamu. Mau percaya pada ceritaku atau tidak? Ternyata kamu juga sama dengan bapakmu. Pencuri serangan. Dan aku tidak bisa mengampuni watak pencuri seperti itu. Sabar, Batik Madrim. Eyang Empu. Maafkan cucu saya. Dia memang telah mendengar berita yang salah dari orang yang salah. Shh. Benar, Madrim. Keponakanku memang sedikit keras kepala. Mbu Ayusya. Angling Dharma. Selamat datang di negeriku, Bopombu. Angling Dharma, kamu tetap saja ramah, meskipun sudah jadi raja. Aku ikut berduka atas kematian gurumu. Mahasyura betul-betul seorang pendekar paling sempurna yang pernah ada. Lalu, maafkan kami telah mengganggu ketentraman Paduka. Saya terpaksa harus turun gunung untuk mengawasi cucu saya yang seragal surgul ini. Saya sudah menjelaskan sejujurnya tentang peristiwa yang menimpa ayah anak itu, bapakmu. Tapi dia tetap tidak percaya.
dan menuduh saya telah membunuh boponya secara licik. Bu Gangsa, waktu itu ikut menyaksikan pertarungan kami. Iya. Nah, sekarang tolong ceritakan pada anak itu. Siapa sebenarnya yang berbuat licik? Arum Kemangi. Begini. Pangeran Magora cerita pada saya bahwa Bopo dibunuh dengan licik oleh Tuan Batik Madrim. Itu tidak benar, Mangi. Berapa kali Paman bilang? Paman melihat dengan mata kepala sendiri. Kakang Empu Katinalah yang membokong Patih Batik Madrim. Sehingga beliau nyaris menjadi korban pukulan Pangeran Kingkin. Malu kita menuduh orang lain. Iya, tapi... Padahal bopomu sendiri yang sebenarnya berbuat tidak kesatria. Kemangi. Iya, ya. Kamu harus minta maaf kepada Gusti Batik Madrim. Harus. Ayo. Tidak. Kemangi. 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 Tidak usah disusul. Mau apa Kakang kemari? Kakang mau menangkapku? Apakah pantas menangkap seseorang yang telah berjasa menyelamatkan putra raja saya? Bisa saja. Kalau Kakang ingin cepat naik pangkat. Kebanyakan orang kan begitu. Kalau perlu, membunuh saudara kandungnya sendiri pun dilakukan. Asal bisa cepat mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Bukan saya orangnya Kemangi. Karena watak seperti itu sangat berbahaya. Dan lebih berbahaya lagi kalau memutarbalikan kebenaran karena hasutan. Kemangi. Tunggu di sini. Terima kasih. Hamba mohon ampun atas kelancangan hamba kemarin, Gusti. Kau benar-benar menyadari kesalahanmu? Atau hanya terpaksa karena Empu Ayusa dan Empu Gangsa memarahimu? Hah? Semalam, hamba merenungkan cerita Paduka yang hampir sama dengan cerita Paman Empu Gangsa yang selama ini hamba dengar. Cerita itu sangat bertentangan dengan cerita Pangeran Magora. Akhirnya, pikiran hamba memaksa harus mempercayai yang lebih banyak. Kamu bisa menjadi orang besar karena kamu berani mengakui kesalahanmu. Siapa nama lengkapmu? Arum Kemangi, Gusti. Berdiri. Aku sudah memaafkan kamu. Terima kasih, Gusti.